Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Selasa 31 Desember 2024. Hari terakhir tahun 2024 dan merupakan renungan di akhir tahun. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 18-21. Bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 1-18. Mengakhiri dengan syukur dalam terang Kristus di tengah dunia yang menipu. Setiap cerita memiliki akhir, namun dalam hidup setiap akhir adalah awal yang baru. Karena kisah kehidupan memiliki akhir dan awal, dan yang satu terhubung dengan yang lain. Injil hari ini dimulai dengan pada mulanya. Jelas itu tidak mengacu pada awal tahun atau bahkan awal waktu. Bahkan itu tidak berbicara tentang awal apapun. Itu berbicara tentang misteri yang tidak memiliki awal atau akhir. Karena misteri Tuhan selalu dan selamanya. Bagi kita mungkin akhir tahun dan kita akan memulai tahun baru. Tetapi bagi Tuhan, Dia ingin kita tahu bahwa Dia bersama kita selalu dan selamanya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang paling mungkin yang menghantar kita sampai ke penghujung tahun 2024? Tidak lain sebuah sapaan iman yang selalu kita dengar selama Natal, yaitu Immanuel, Allah dalam Yesus tetap selalu beserta kita. Itulah yang memungkinkan ziarah hidup kita berlangsung langgeng hingga hari terakhir tahun 2024. Allah tetap beserta kita dalam kehadirannya yang nyata dalam Yesus. Firman yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah inkarnatus dalam Yesus adalah satu pemakluman cinta, belas kasih, damai dan pengampunan yang membebaskan sehingga kita tetap hidup. Dalam cara itulah kita digerakkan pada malam ini untuk saling memandang dalam cinta dan belas kasih seraya bersama-sama berujar syukur. Jika ada yang ragu-ragu dan lupa mengimani ini, maka sesungguhnya mereka sedang hidup dalam sandiwara iman penuh kepalsuan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sandiwara iman penuh kepalsuan sering kita lakoni di tengah dunia yang terkadang memutarbalikkan nilai-nilai ilahi yang berusaha menyesatkan kita. Rasul Yohanes menyebutkan hal ini sebagai gerakan antikristus. Sepanjang hidup kita di tahun 2024, ada banyak suara yang menyesatkan kita, menyeret kita berjalan dalam kegelapan, dan menggoda kita untuk meninggalkan kebenaran. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus, sehingga kita dapat membedakan kebenaran dari kebohongan. Maka malam ini adalah momen refleksi. Bagaimana kita telah hidup sepanjang tahun 2024 ini? Adakah saat-saat kita tergoda untuk meninggalkan kebenaran atau larut dalam kegelapan dunia? Yang pasti kita pernah berdosa dan masih bersalah, jatuh dan gagal, putus asa dan hilang harapan, mengeluh dan cemberut kepada Tuhan, cecok dan miskomunikasi dengan sesama, bahkan benci dan dendam membara. Namun dalam segala kerapuhan ini, syukur kepada Allah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus terus membimbing kita kembali kepadanya untuk hidup dalam kebenaran iman, kebenaran akan firman Allah di tengah dunia yang penuh godaan dan dunia yang menipu. Kita memiliki pengurapan dari Allah yang memampukan kita untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Dengan demikian, malam penutup tahun ini menjadi momen untuk memperbaharui komitmen kita
agar tetap berpegang pada kebenaran Kristus sebagai dasar hidup yang kokoh dalam seluruh peristiwa dan pengalaman hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita berkumpul untuk menutup tahun dengan hati penuh syukur dan pengharapan. Setiap dari kita mungkin membawa cerita dari tahun 2024. Ada sukacita, ada duka, ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Ada sehat dan ada sakit. Ada kepergian selamanya orang-orang tercinta, dan ada kelahiran baru. Namun di tengah semua itu, kita diingatkan bahwa Allah telah menjadi manusia, selalu hadir dengan terangnya yang tidak pernah padam di tengah-tengah kita, seperti yang disabdakannya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sabda ini mengingatkan kita bahwa dalam segala keadaan, terang Kristus selalu hadir untuk menuntun kita. Memang benar dan terbukti bahwa di tengah segala kegelapan yang mungkin kita alami, kegagalan, kesedihan, atau ketidakpastian, bahkan ketika hidup kita terasa berat atau tahun ini penuh kesulitan, terangnya tetap bercahaya dan terus memimpin kita. Maka malam ini ada dua hal penting yang mesti kita renungkan. Mengakhiri tahun dengan syukur atas terang Kristus dan melangkah ke tahun baru dalam cahayanya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan apa saja yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Allah bekerja dalam hal-hal kecil maupun besar. Saat kita berhasil melewati tantangan, saat kita mampu bertahan di tengah kesulitan, saat doa-doa kita terjawab, saat keputusasaan kita yang diberkati, atau bahkan saat ada kelegaan terlepas dari beban hidup yang berat. Itu semua bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Semua itu adalah bukti terang Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga malam ini benar-benar menjadi waktu paling tampan untuk bersyukur atas setiap kasih karunia yang telah kita terima. Tidak peduli seberapa kecil atau besar, setiap berkat adalah tanda kasih-Nya. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka malam ini, sebelum tahun berganti, yang lama pergi dan yang baru datang, kita bersyukur. Bersyukur atas kehidupan dan kesehatan yang masih kita terima. Bersyukur atas keluarga, sahabat, dan komunitas iman yang menjadi tempat kita bertumbuh. Bersyukur bahkan atas tantangan yang telah membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Sepanjang tahun ini, mungkin ada saat-saat kita merasa tersesat, bingung, atau tidak tahu harus melangkah kemana. Namun jika kita melihat kembali, kita akan menemukan jejak terang Kristus yang setia memandu kita. Terang Kristus juga mengajarkan kita untuk menjadi terang bagi orang lain. Dalam dunia yang seringkali penuh kegelapan dan konflik, ketidakadilan atau egoisme, kita dipanggil untuk memancarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan bagi sesama. Pertanyaannya, bagaimana kita telah menjadi terang bagi sesama sepanjang tahun 2024 ini? Apakah hidup kita mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus? Malam ini, saat kita mengakhiri tahun dengan syukur, kita juga diajak untuk menatap tahun yang baru dengan iman dan pengharapan. Iman bahwa Allah telah menyertai kita di masa lalu akan tetap setia menyertai kita di masa depan. Pengharapan bahwa terang Kristus akan memimpin kita melalui setiap tantangan dan kesempatan yang ada di tahun 2025. Namun pengharapan ini membutuhkan komitmen dari kita. Kita dipanggil untuk terus hidup dalam terang Kristus, melalui doa dan firman Tuhan, memastikan bahwa setiap langkah kita berakar dalam kehendak-Nya, melalui kasih dan pelayanan, menjadikan hidup kita berkat bagi sesama, melalui kesetiaan dalam iman, tetap teguh meski menghadapi cobaan. Saudari dan saudara terkasih,
Mari kita tutup tahun ini dengan syukur yang tulus kepada Allah. Kita bersyukur atas segala yang telah terjadi, baik suka maupun duka, karena kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan mari kita melangkah ke tahun baru dengan terang Kristus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh makna dan sukacita sejati. Berkomitmenlah untuk hidup lebih dekat dengannya. Berjalanlah dengan langkah yang lebih pasti dalam terang cahaya kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu malam ini, menutup tahun 2024 dengan hati yang dipenuhi rasa terima kasih. Engkaulah Allah yang setia, Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Kami bersyukur karena melalui terang-Mu kami telah melewati setiap hari, baik dalam suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan. Ya Bapa, kami mengakui kelemahan dan dosa kami sepanjang tahun ini. Ada saat-saat kami tergoda untuk berjalan dalam kegelapan, terseret oleh godaan dunia yang seringkali menyesatkan. Namun Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas pengurapan-Mu yang memampukan kami membedakan kebenaran dari kebohongan dan kembali kepada terang Kristus. Di tengah dunia yang sering memutarbalikkan nilai-nilai ilahi, Engkau tetap menjadi terang sejati yang tak pernah padam, seperti sabda-Mu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kami bersyukur karena terang-Mu telah menuntun kami, menghibur kami dalam kesedihan, menguatkan kami dalam kelemahan, dan memberi harapan ketika kami merasa putus asa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap berkat yang telah kami terima, atas kehidupan dan kesehatan yang Engkau pelihara, atas keluarga, sahabat, dan komunitas iman yang mendukung kami, bahkan atas tantangan yang mengajarkan kami bertahan dan bertumbuh. Semua ini adalah kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Dari kepenuhan-Mu kami semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapa yang penuh cinta, kami mohon berkat-Mu saat kami menatap tahun baru yang akan datang. Berilah kami iman untuk percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami, pengharapan untuk melihat terang-Mu dalam setiap langkah, dan komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi terang bagi sesama, memancarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan dalam dunia ini. Malam ini ya Bapa, kami mengakhiri tahun dengan penuh syukur, dan kami melangkah ke tahun yang baru dengan terang-Mu sebagai panduan kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.